Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alwanda Febriola Syuhada, salah satu mahasiswa STI RIU Akbar Pekanbaru, jurusan Manajemen angkatan tahun 2023. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asnawati SEMM. Simak video ini sampai akhir ya. Di video ini saya akan membahas materi tentang rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Nah, sebelum ke pembahasan tersebut, saya sedikit membahas terlebih dahulu apa itu rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu alat analisis keuangan yang dapat menjadi tolak ukur dalam suatu kinerja suatu perusahaan. Selain menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja suatu perusahaan, rasio keuangan seringkali digunakan sebagai data pendukung untuk mengambil keputusan suatu perusahaan. Nah, langsung saja ke pembahasan kita. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utang atau kewajiban dalam jangka pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. Nah, seperti utang usaha, utang gaji, dividen, dan pajak, dan lain-lain. Nah, rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya perusahaan. Jika perusahaan itu mampu melunasi kewajibannya, maka perusahaan itu dikatakan likuid. Nah, sedangkan jika perusahaan itu tidak memenuhi atau tidak mampu melunasi kewajibannya, maka perusahaan itu dikatakan illiquid. Nah, rasio likuiditas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, current ratio. Yang kedua, net ratio. Dan yang ketiga itu cash ratio. Ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Nah, current ratio ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset atau aktiva lancar untuk memenuhi kewajiban dan melunasi utang jangka pendek dalam perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio lancar pada perusahaan, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Batas rasio ini adalah 1,2. Apabila di bawah batas tersebut, maka perusahaan dianggap tidak mampu memenuhi kewajiban dan membayar utang pada perusahaan tersebut. Nah, di sini sudah tertera neraca dari PT Akbar Pekanbaru. Di sana ada sebelah kiri saya ada aktiva dan sebelah kanan saya ada pasiva. Nah, di sini sudah tertera bahwa aktiva lancar yaitu kasnya 5 juta, utangnya 3.500.000 dan persediaannya 450. Dan total aktiva lancarnya itu ada 13 juta rupiah. Dan sedangkan di pasiva ada utang jangka pendek yaitu utang usaha 3 juta, utang pajak ada 500, utang bank jangka pendeknya ada 2 juta. Jadi total utang jangka pendeknya itu 5.500.000. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, current ratio itu jika nilai aktiva lancarnya semakin tinggi, maka kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau untuk melunasi utang jangka pendeknya itu bisa terpenuhi. Nah, saya akan membagi
satu studi kasus. Nah, studi kasusnya yaitu cara mencari current ratio pada satu perusahaan. Di neraca PT Akbar Indok Makmur tadi tertera aktiva lancarnya itu 13 juta. Jadi rumus mencari current ratio yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar atau utang jangka pendek ya, dikali 100%. Nah, tadi kan aktiva lancarnya itu 13 juta, sedangkan utang lancarnya itu 5.500.000 dikali 100%. Jadi hasilnya 13 juta per 5.500.000 dikali 100%, hasilnya 236%. Nah, ini cara mencari current ratio pada suatu perusahaan. Nah, jadi perusahaan tersebut dapat disimpulkan PT tersebut mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Sebab pada umumnya rasio di atas 200% itu dianggap baik jika perusahaan ini memiliki likuiditas yang sehat dan kemungkinan besar dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan di perusahaan yang kita contohin ini rasionya melebihi 200%, karena di sini rasionya 236%. Jadi pembahasan selanjutnya yaitu rasio, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dengan utang lancar. Nah, rasio ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dengan tidak memperhitungkan persediaan. Sebab persediaan membutuhkan proses yang membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan aset-aset lainnya. Nah, rumus dari quick ratio rumusnya aset lancar dikurang dengan persediaan per utang lancar. Nah, jadi rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan per utang lancar. Nah, yang terakhir pada macam-macam rasio likuiditas yaitu ada cash ratio. Nah, cash ratio ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dengan mengukur sejumlah kas yang tersedia, misalnya rekening giro. Rumus dari cash ratio ini adalah rumus kas atau ditambah kas di bank per kewajiban lancar. Nah, itulah rumus dari cash ratio. Kas tambah kas di bank per kewajiban lancar. Nah, selanjutnya yang terakhir mengenai pembahasan rasio likuiditas ini yaitu rasio likuiditas dalam suatu perusahaan dapat dikendalikan dengan cara yaitu dengan menaikkan jumlah aktiva sementara posisi utang itu tetap atau dikurangi. Nah, yaitu sementara dengan menaikkan jumlah kas dan meningkatkan
jumlah piutang serta meningkatkan jumlah persediaan. Jadi kita itu cara menaikkan likuiditas pada suatu perusahaan itu kita harus menaikkan kas dan utang kita itu tetap. Jadi kalau bisa menurun gitu, agar likuiditas perusahaan kita itu tetap sehat. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya, mau itu jangka panjang atau jangka pendek. Sedangkan likuiditas tadi itu pembahasannya hanya kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendek saja. Sedangkan rasio solvabilitas ini dia mencari atau mengetahui seberapa kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya maupun jangka panjang atau jangka pendek. Nah, rasio solvabilitas ini terbagi menjadi dua, yaitu solvabilitas badan usaha atau disingkat dengan SBU. Sedangkan yang satu lagi solvabilitas modal sendiri atau disebut dengan SNS. Nah, penjelasan dari solvabilitas badan usaha ini yaitu rasio ini membandingkan antara total aset dengan utang usaha. Rasio ini menunjukkan seberapa besar suatu aktiva yang digunakan untuk menjamin keseluruhan utang. Ya, jadi rumus dari solvabilitas badan usaha ini rumusnya aktiva total aset per total utang kali 100%. Nah, dari rumusnya saja sudah bisa kita baca rasio solvabilitas badan usaha ini membandingkan total aset dengan total utang. Itu untuk tujuannya menunjukkan seberapa besarnya jumlah dari aktiva yang digunakan untuk menjamin keseluruhan utang. Sedangkan solvabilitas modal sendiri itu pengertiannya rasio ini digunakan untuk membandingkan total modal usaha dengan total utang. Ya, jadi rasio ini menunjukkan seberapa besar jumlah modal usaha untuk membiayai utang-utang jangka panjang maupun jangka pendek pada perusahaan. Jadi rumusnya sama saja, yang membedakan modal sendiri nanti. Total modal sendiri per utang, total utang dikali 100%. Nah, sampailah ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu rasio rentabilitas atau disebut juga dengan rasio profitabilitas. Nah, rasio ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba selama periode tertentu dari segala harta yang dimiliki oleh perusahaan. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif.
Dengan demikian, rentabilitas dapat diketahui dengan membandingkan antara laba dengan jumlah aktiva atau modal perusahaan. Rentabilitas ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama yaitu rentabilitas ekonomis dan rentabilitas modal sendiri. Nah, yang pertama rentabilitas ekonomis ini perbandingan antara laba usaha dengan seluruh modal. Ya, perbandingan laba usaha dengan seluruh modal. Jadi rumusnya laba bersih per total modal dikali 100%. Sedangkan rentabilitas modal sendiri itu perbandingan laba yang tersedia untuk pemilik perusahaan dengan jumlah modal sendiri yang dimaksud oleh pemilik perusahaan. Dan sedangkan rentabilitas modal sendiri itu adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan dari modal sendiri. Jadi rumusnya yaitu laba bersih per total modal sendiri dikali 100%. Nah, sekian dari saya pembahasan mengenai rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.